Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita diizinkan hidup sampai detik ini. Kita memasuki bulan yang baru, tanggal 1 Juni 2023. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Hari ini tanggal 1 Juni adalah lahirnya Pancasila. Amin. Puji Tuhan. Bukan secara kebetulan Indonesia dasar negara Pancasila. Pancasila kita harus hafal memiliki 5 sila. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan _perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kita berdoa buat Indonesia tercinta. Dan tepat hari ini adalah lahirnya Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, saya Pastor Yakub Rahmat akan mengajak seluruh rakyat Indonesia kita cintai. Bukan secara kebetulan Indonesia memiliki ideologi negara adalah Pancasila sebagai hal yang sangat kita cintai. Di dalamnya ada 5 sila. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan _perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati sama Tuhan. Dan kita berdoa supaya Indonesia diberkati Tuhan. Hidup Pancasila. Merdeka Indonesia diberkati sama Tuhan Yesus. Dan mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita hidup menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Supaya Kristus diagungkan, dipermuliakan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Indonesia diberkati Tuhan. Dan senantiasa kita ada di dalam rumah Tuhan. Ada menjadi pelaku firman Tuhan. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Amin. Sumber damai sejahtera, keamanan hidup hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dalam kitab Ayub pasal 1 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan yang penting, mari kita senantiasa mau mencari Tuhan. Dan di dalam Yesus ada kedamaian, ada sukacita. Saya mau bacakan yang berkaitan dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Itu tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Damai sejahtera, keamanan yang berlimpah hanya ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Biar selagi kita diberikan kesehatan, hidup kita adalah milik Tuhan. Mari pergunakan waktu hidup ini milik Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya akan bawakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Selama kita ada di dunia ini, ya, kita hidup seperti uap. Sementara kita tinggi, kita ada di dunia ini. Setelah itu Tuhan akan panggil kita sementara, ya. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, minta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan. Saya ingin terus melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran Tuhan, supaya banyak orang bertobat, datang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Sehingga kita bergandengan tangan, muliakan Allah selagi kita hidup. Bukan muliakan diri sendiri, bukan muliakan dengan egois kita, tidak. Tapi muliakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya.
ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku tak membawa apapun juga di dalam dunia ini. Tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 7, saya mau bacakan. Sebab kita tidak membawa apapun, suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau saudara punya rumah, punya mobil, apakah kalau seseorang dipanggil Tuhan tinggalkan dunia, dibawa itu rumah masuk ke dalam kubur, mobilnya juga dimasukin, uang-uangnya dikumpulkan semua masuk dalam peti mati? Tidak ada, saudara. Kalau seandainya dimasukkan dalam peti mati, pasti dibongkar oleh orang, diambil tuh uangnya. Ya, ternyata kita tidak membawa apapun juga. Waktu kita lahir, sudah saya katakan, kita kondisi bayi, baju saja kita tidak punya. Telanjang bulat, hanya menangis. Saya tidak pernah dapat ceritanya orang lahir bawa jas, sudah pakai jas, sudah pakai sepatu, sudah pakai hiasan, cincin, kalung, permata. Ada yang membawa itu, lahir dalam dunia sudah membawa lengkap, membawa mobil. Tidak ada, saudara. Ya, kita lahir dalam dunia dalam keadaan telanjang seperti Ayub 1:21, dengan telanjang. Ya, coba saya mau baca lagi Ayub 1:21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita mau berharap sama Tuhan, kita andalkan Yesus di atas segala-galanya. Selagi kita hidup ini, mari hiduplah sungguh-sungguh sama Tuhan. Carilah damai sejahtera, carilah Yesus, karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Nanti saya mau bacakan ayat Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala kali yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang sempurna. Kudus, kuduslah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah dosa kami, ampuni salah kami Bapa. Roh Kudus, sucikanlah hidupku Bapa. Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus ingatkan kami untuk kami selalu melakukan firman Tuhan. Bentuklah hidupku ya Tuhan menjadi serupa dengan Yesus, sampai nanti aku masuk dalam kerajaan surga. Sampai aku nanti masuk dalam kerajaan surga. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat sekali lagi saya katakan, Hari Pancasila, lahirnya Pancasila, dan kita giat untuk melayani Tuhan karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya mari kita pertebal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan di atas segala-galanya. Berarti bukan secara kebetulan saya atas izin rahmat anugerah Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini sudah berlangsung 2 tahun setengah, saudara. Sama hari ini 1 Juni, itu 1 Januari. Sama J adalah Jesus Christ. Saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dan mari kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Dia. Amin, puji Tuhan. Jadi mari kita mencari Tuhan sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan mari kita mencari Tuhan, ya. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau mencari Tuhan, yang kedua kita punya kasih. Karena sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita punya Tuhan, kita punya cinta kasih kepada kemanusiaan, ya, dan kita bertindak adil dan harus beradab, ya. Jangan menjadi orang biadab, tapi beradab, ya. Hati yang takut akan Tuhan dan menjaga persatuan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, ya. Itu menjadi unity, persatuan Indonesia yang kita cintai. Saya percaya, ya, ini bukan secara kebetulan. Ya, Tuhan mau persatuan bicara di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23 supaya mereka bersatu. Tuhan maunya bersatu. Jadi sila persatuan Indonesia ada di dalam Alkitab. Semua sila ini ada di dalam Alkitab. Kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada di dalam Alkitab. Waktu Raja Salomo minta kepada Tuhan memimpin bangsa Israel, dia minta apa? Hikmat dan pengertian. Nah, coba untuk memimpin bangsa raya yang begitu besar. Jadi dasar hikmat ini penting. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau hidup takut akan Tuhan. Terus keadilan sosial bagi seluruh Indonesia harus bertindak adil. Karena dalam 1 Timotius pasal 4 bahwa Yesus nanti akan datang sebagai Raja. Ampunya, Dia adalah Maha Adil, saudara. Kalau kita baca, ya, hanya Tuhan yang Maha Adil. Kalau kita baca dalam Timotius, saya mau baca, ya, bahwa semua sila-sila ini ternyata ada di dalam Alkitab, saudara. Dan kita mau takut sama Tuhan dan kita ikuti firman Tuhan. Dalam 2 Timotius, hakim yang adil Tuhan Yesus, pasal 4, saudara, ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil, ya. Hakim yang adil, jelas banyak ayat-ayat sudah bicara keadilan, ya. Tidak boleh suap menyuap, tapi harus adil hidup ini, ya. Jadi semua sila-sila ada dalam Pancasila, ada di dalam Alkitab. Jadi jelas, mari
Kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca pada pagi hari ini kitab Nabi Yesaya pasal 39 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bedanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babil. Lalu katanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbandaranku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 8 yang terakhir. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Nabi Yesaya pasal 39 ayat 1 sampai 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat sini, semua kekayaan Hizkia ya secara materi, dia bangga secara manusia. Kedatangan tamu, dia tunjukkan semuanya sudah. Diceritain semua tentang apa yang dimiliki Raja Hizkia. Kekayaan materi, semua, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya. Bukti hebat menurut Hizkia. Tapi dilihat sama Tuhan. Mungkin Hizkia sombong waktu itu. Dia tunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, kekayaannya, selama keberhasilannya, ditunjukkan semua. Dan akhirnya Tuhan lihat hati. Ini penting, saudara. Ternyata dijawab oleh Nabi Yesaya berkata, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini semua akan diangkut ke Babil. Tidak barang akan tinggalkan. Demikian firman Tuhan. Jelas. Semua barang kita miliki tidak boleh kita sombong. Jangan kita bangga punya 1000 rumah. Jangan bangga kita punya uang bertriliun-triliun. Apa untungnya kata firman Tuhan dalam Matius 16:26. Dikatakan, saya mau baca. Matius 16 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Semua akan kita tinggalkan, saudara. Seperti tadi saya bacakan dalam Ayub 1:21. Ayub berkata, dengan telanjang aku lahir dalam ke dunia, tinggalkan dunia dengan telanjang pula. Tuhan yang memberi, Tuhan juga mengambil. Seperti tadi Raja Hizkia, ada firman Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya, semua akan diangkut ke Babel. Tidak ada satu pun yang akan tinggalkan. Memang di dunia ini semuanya akan sia-sia. Tapi mari kita memiliki satu pandangan yang rohani yang sehat. Akhirnya Hizkia berkata, memang benar yang kuucapkan. Yang penting asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Amin. Asal ada damai, yaitu asal ada Yesus. Yang penting nomor satu, hidupmu, hidupku di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan, maka janji Tuhan, saya kasih ayat terakhir, Yohanes 14:27, Yesus berjanji Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari datanglah kepada Yesus. Kita mencintai Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Bukan aset yang kita miliki yang kita bangga-banggakan seperti Raja Hizkia. Bukan kehebatan, kekuasaan apa yang kita miliki. Bukan. Keberhasilan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa memiliki aset kekayaan, bisa memiliki kesehatan. Sampai di sini kita bangga karena Yesus, bukan sombong.
Tapi mari kita semakin rendah hati, semakin kita cinta Tuhan, karena semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Yang penting ada Yesus. Dan kalau Yesus bersama kita, janji Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan nomor satu, kita punya tempat surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Berserahlah kepada Yesus dan senantiasa ada dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera, keamanan yang berlimpah-limpah seumur hidup kita. Bahkan ada janji Tuhan, rumah kita di surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.